mekanisme nyeri. Nyeri merupakan rasa tidak nyaman yang berkaitan dengan kerusakan jaringan. Berkaitan dengan informasi sensoris nyeri ditransmisikan oleh sabuk saraf nyeri. Itu saja informasi nyeri akan dibawa oleh sabuk saraf nyeri. Saraf nyeri ada A dan C. Delta itu golongan berapa kemarin? Delta. Saya terangkan belum itu? Delta itu golongan 3. C itu golongan 4. Misal ini adalah saraf nyeri di jaringan kulit, misal kulit ada saraf nyeri. Saraf nyeri A delta atau C membawa informasi nyeri. Dia membawa informasi nyeri dari tepi jaringan kulit ya. Kemudian masuk ke spinal cord. Nah, melihat seperti ini. Seperti ini. Jadi ini misal otak orang. Ada batang otak, ada spinal cord. Sudah tahu spinal cord? Sudah ya. Nah, spinal cord ini kita potong. Nih. Kemudian kita hadapkan seperti ini. Nah. Kira-kira yang bawah ini atas, yang bawah ini depan atau belakang? Yang bawah ini depan atau belakang? Yang bawah. Depan atau belakang? Ini depan. Berarti yang ini yang depan. Di sini belakang. Berarti yang atas ini adalah belakang. Nah. Ini ada kayak huruf H atau kupu-kupu. Ya dong. Di belakang ini sering disebut sebagai tanduk belakang. Di depan, ya tanduk depan. Di belakang dan tanduk depan. Di belakang, di sini banyak sel-sel bodi saraf. Sel-sel bodi saraf. Kemarin kan sudah saya ceritakan bahwa saraf itu dia harus mempunyai tiga struktur. Sel bodinya, aksonnya, dan dendrit. Ini ada sel bodi saraf. Di belakang ini ada sel bodi saraf sensoris. Sehingga semua sensoris dia akan menuju ke belakang. Karena banyak berkumpul sel di belakang sini, di tanduk belakang, sehingga dinamakan sebagai posterior. Posterior itu apa? Belakang. Posterior horn itu apa? Tanduk sel. Posterior horn cell atau PHC. Ini PHC itu lewat tempatnya sensor. Dia kan ketika ada nyeri, dia akan menuju ke PHC. Betul tempatnya lewatnya sensoris. Ya. Eng tuh itu apa? Edward. Itu apa nih? Ini sama. Enggak kok. Ada salah kayak gini di sana. Tadi bilangnya apa? Sabuk saraf ini dia akan bercabang seperti ini. Dia akan jalannya estafet. Sabuk saraf dia akan estafet ke sabuk saraf di depannya. Yang kedua, nah, dia akan menuju ke sana, menyeberangi tubuh kita. Kemudian naik sampai otak besar. Di dalamnya itu ada namanya talamus. Talamus di otak besar. Talamus. Kemudian dia berhenti di situ dan bersambung ke saraf yang ketiga menuju ke korteks sensoris. Korteks otak atau korteks sensoris merasakan. Korteks sensoris. Jika ketika ada informasi nyeri, maka A delta dan C-nya akan memberikan aksi potensial dari kulit yang pertama,
Kemudian yang kedua, saraf kedua Itu ini ya. Iya. kemudian menuju ke saraf yang ketiga terjadi aksi potensial sampai akhirnya menuju ke konteks sensoris untuk memberikan informasi tentang nyeri. Oh, ini udah selesai ada Memberikan informasi ada tentang lagunya. nyeri. Ini perjalanan nyerinya dari bawah ke otak. Keren ya ternyata ya. Nah, ini perjalanannya dari spinal cord menuju ke talamus. Ke atas menuju ke talamus. Serabut saraf yang berjalan ke atas, serabut saraf yang berjalan ke atas, ataukah serabut saraf yang berjalan dari atas ke bawah, itu dinamakan sebagai traktus. Dinamakan sebagai apa? Traktus. Traktus itu adalah serabut saraf yang berjalan dari bawah ke atas atau atas ke bawah, khususnya di sistem saraf pusat. Tapi ganti jam. Nah, traktus ini berjalan dari bawah ke atas, dari spinal cord ya, menuju ke talamus, sehingga dinamakan sebagai traktus spinotalamus. Spinotalamus. Traktus yang berjalan dari spinalis cord menuju ke talamus. Ini adalah saraf nyeri. Sehingga kalau kita membaca ada istilah traktus spinotalamik, ini adalah saraf jalur dari saraf nyeri. Saraf nyeri. Nyeri. Sedangkan abeta merasakan apa? Merasakan apa? Nyaman. Sentuhan, getaran, tekanan nyaman gitu ya. Ini sarafnya juga ada di kulit. Dia ke belakang BAC, ya karena dia sensoris. Kemudian dia akan naik ke atas. Naik ke atas menuju ke korteks. Ke korteks. Ke korteks. Ya, oh iya, dia di talamus dulu baru ke korteks. Talamus, korteks. Ini di sini nanti juga ada percabangan sebenarnya, ada brainstorm, ada percabangan. Ketika kita menstimulasi A-beta dengan intervensial, baik itu kondisi akut atau kronis, dengan intervensial, maka A-beta ini akan aktif. Saraf nyaman ini akan aktif. Ketika saraf nyaman aktif, maka dia melakukan blokir nyeri. Dia akan mengaktifkan inhibitory interneuron. Jadi ada neuron tambahan di sini yang fungsinya untuk menghambat aktivitas dari A-beta dan C. Sehingga ketika A-beta aktif, dia menghambat di sini. Maka saraf nyeri yang kedua ini akan hilang informasi nyerinya, aksi potensialnya akan hilang atau menurun atau bahkan hilang karena diblokir di sini. Karena kita mengaktifkan A-beta, sehingga nyeri sudah tidak lagi dirasakan. Contohnya apa? Contohnya kalau kita teratur kepala kita, yang kita lakukan adalah tidak malah memukul-mukulnya, tapi malah menggosok-gosok. Menggosok-gosok itu kan menstimulasi siapa? A-beta toh, nyaman toh. Ketika kita teratur sakit itu, bukan malah kita cubit-cubit ya, tapi malah kita gosok-gosok. Ketika saraf nyeri terstimulasi, maka kita akan menstimulasi sarafnya nyaman. Kalau kita menstimulasi saraf A-beta rasa nyaman, maka informasi nyeri yang dibawa A-beta dan C akan diblokir pada tingkat spinal. Ini sering disebut sebagai blokir nyeri. Blokir nyeri tingkat spinal. Blokir nyeri tingkat spinal. Teorinya sering disebut sebagai gate control teori
atau counter iritan. Ini disebut sebagai gate control theory. Gate ini gerbang. Ya, Dek. Gate control Sehingga theory tidak menyampai ke kita. Jadi nyeri ini kan. atau counter iritan. Counter iritan. Apa sih namanya? Itu istilah membuat krisis. Itulah bagaimana kemudian interferensi secara teori mampu menurunkan bahkan menghilangkan nyeri karena dia mengaktifkan ABK sehingga terjadi double nyeri pada tingkat final. Nyeri nyeri juga diteruskan ke korteks sensoris. Jadi inhibisi nyeri tingkat final. Itu gambarnya. Bukan interneuron inhibitory. Inhibitory juga